Shalom saudara, selamat berjumpa, selamat bertemu kembali. Saat ini saya akan membawakan satu tema Natal di dalam kesederhanaan. Nah saudara, Natal itu identik dengan sederhana. Itu berfokus pada makna yang sejati atas kelahiran Yesus Kristus yang disebut Juru Selamat di kandang binatang. Bukan suatu kemewahan. Dan saat kita merenungkan akan kasih Allah yang begitu besar, lahir ke dunia ini sebagai terang dan panggilan untuk kita berbagi sukacita, maka kita mesti menjadi teladan bagi semua orang-orang percaya, bagi orang-orang yang belum percaya juga. Dengan demikian, kita yang sudah menjadi terang bisa membagikan saluran berkat bagi orang yang masih dalam kegelapan. Saya mengajak kita membaca Lukas pasal 2 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu di Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri di masing-masing kotanya sendiri. Ayat keempat, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ayat 6, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pembacaan Alkitab. Biarlah kami boleh merenungkan firman Tuhan ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu ayat lagi saudara dalam Yohanes 3 ayat 16, satu ayat yang kita hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Bicara tentang Natal yang sederhana, kita mengingat sekali lagi peristiwa Yesus lahir di palungan. Bicara tentang Natal yang sederhana, kita ingat bahwa Yesus itu datang dengan kesederhanaan. Apa yang menjadi pelajaran buat kita? Ada 3 hal yang menjadi pelajaran buat kita, saudara. Pertama, dengan Natal yang sederhana, maka kita boleh bersyukur atas pemberian terbaik. Dengan Natal yang sederhana, lahir baru dalam kasih. Dengan Natal yang sederhana, menjadi terang dunia, saudara. Yang pertama kita lihat di sini, syukur atas pemberian yang terbaik. Itu kasih Allah. Sekali lagi Natal mengingatkan akan Allah memberikan yang paling berharga untuk kita. Anaknya yaitu Yesus. Karena kasihnya yang besar di dalam dunia ini, dia memberikan anaknya. Saya mau bertanya,
Coba saudara pikir, siapapun saudara boleh berpikir. Siapapun saudara tidak terkecuali. Pikirkanlah apa hartamu yang paling engkau sukai, yang paling berharga, yang paling engkau senangi, yang engkau jaga dengan sebaik-baiknya, dan berikan pada orang lain. Gampang tidak? Tidak gampang, bukan? Harus melalui apa? Harus melalui pengorbanan. Harus melalui apa? Harus melalui tahan diri. Harus melalui apa? Harus melalui penderitaan. Allah mengutus anaknya yang tunggal, satu-satunya, itu anak yang dikasihinya. Tadi di kantor, saya lagi di kantor, masuk di restroom, lagi cuci tangan, seorang hamba Tuhan yang cukup senior, saya tanya dia, nanti liburan mau kemana jalan-jalan? Dia bilang, kunjungi saudara, kunjungi kakak, kunjungi adik. Saya bilang, kami imigran, tinggal di sini, gak punya saudara. Tapi dia bilang kepada saya lagi, tapi kalian punya anak. Dia gak punya anak. Saya bilang, engkau juga punya anak, di gereja banyak anak, ya. Anak-anak, semua anak-anakmu. Tapi saudara, Natal mengingatkan pada kita bahwa waktu kita katakan aku mengasihi, yang perlu kasihi itu siapa? Yang perlu kita kasihi itu siapa? Mengasihi Tuhan itu paling gampang. Bisa nyanyi, bisa memuji Tuhan, bisa tulis puisi yang bagus, menulis lagu yang bagus, bisa melayani Dia di gereja, bisa melakukan apa saja. Aku melayani Tuhan, aku cinta Tuhan, aku benar-benar jatuh cinta pada Tuhan. Tetapi yang sulit bagi kita adalah ketika kita katakan aku mengasihi Allah, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Yesus. Nah, yang sulit adalah apakah aku juga mengasihi sesama manusia? Ada banyak orang di dunia ini, saudara. Kadang kita bisa termasuk. Kita mengatakan aku mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, mengasihi segala-galanya. Tapi kita tidak sanggup mengasihi sesama manusia. Kita hanya mengasihi Allah, kita katakan, tapi mengasihi manusia kita susah. Bagaimana mengasihi Dia? Karena sesama manusia bisa menyakiti kita. Sesama manusia bisa merugikan kita. Sesama manusia bisa menipu kita. Sekali lagi, pemberian yang terbaik adalah kasih daripada Allah. Kelahiran Yesus sebagai juru selamat di dunia ini membawa harapan, menggeser fokus, dan menggeser kemewahan dunia. Kita bersyukur. Yang kedua, lahir dalam kasih dan kerendahan hati. Itu Natal. Natal melambangkan seseorang, yaitu bayi lahir di palungan yang mengajarkan sederhana, rendah hati. Dia bukan yang besar, tidak dibayangkan seperti raja yang datang, tapi
untuk semua orang, untuk para gembala yang miskin, dan untuk orang yang kaya, untuk orang Israel, dan untuk seluruh dunia. Maka dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Tapi maksudnya adalah telah lahir bagi dunia ini seorang juru selamat. Natal adalah panggilan untuk mengalami kelahiran baru. Itu sebabnya jikalau kita mau merayakan Natal, kita perlu memurnikan hati kita terlebih dahulu. Itu kelahiran baru dalam hidup kita, menerima kasih daripada Yesus dan membiarkan Dia mengubah hati kita menjadi tempat tinggalnya. Dan itu perlu dengan ucapan syukur dan ketaatan. Yang ketiga, saudara, Natal itu menjadi terang dan berbagi kabar baik. Yesus adalah terang dunia dan kita dipanggil untuk menjadi terang. Dan ingat, terang tidak pernah kalah terhadap kegelapan. Terang selalu menang terhadap kegelapan. Itu sebabnya ketika kita datang, kita yang menjadi dampak, mempengaruhi, mengasihi, menolong, membantu, dan sebagainya. Itu tujuan kita merayakan Natal yang sederhana ini. Bagikanlah kabar sukacita Natal yang penuh damai, pengharapan, ada keselamatan. Natal bukan sekedar Yesus datang ke dunia ini disalibkan mati, tidak. Tapi Natal, Yesus datang ke dunia ini disalibkan mati, kemudian bangkit. Dia yang menyelamatkan kita dari hidup yang tidak berpengharapan menjadi berpengharapan. Jadi sekali lagi, Natal tidak harus mewah-mewah. Natal perlu kesederhanaan. Natal perlu dirayakan dengan biasa-biasa saja. Yes, yang penting adalah hati kita yang luar biasa. God bless you semua. Kita berdoa, Tuhan Yesus, berkatilah firman Tuhan yang sudah kami sharingkan jadi berkat buat semua orang yang mendengarkan. Natal, wadah kami, jalan keselamatan. Biar kami semua boleh terima Yesus sebagai juru selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.